미션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Hello everyone, welcome to my video. In this video, I will present about my segment. But before I start, let me introduce myself. My name is Melissa Alivia with NPM 224111006. And yeah, let's watch my video. The first point, introduction to digital business, atau yang biasa diartikan pengantar bisnis digital. Jadi, bisnis digital sendiri merupakan integrasi teknologi digital ke dalam semua area bisnis yang secara fundamental mengubah cara organisasi beroperasi dan memberikan nilai kepada pelanggan. Nah, ini merupakan pendekatan strategis yang memanfaatkan kekuatan alat dan data digital untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mendorong pertumbuhan. Kemudian yang berikutnya ada the shift toward digital transformation atau pergeseran menuju transformasi digital. Yang pertama yaitu ada digitalization, embracing digital technologies to automate and streamline business process. Yang artinya digitalisasi di sini merangkul teknologi digital untuk mengotomatisasi dan menyederhanakan proses bisnis. Kemudian yang kedua yaitu customer centricity atau focusing and delivering exceptional digital experience for customer, yang artinya berfokus pada memberikan pengalaman digital yang luar biasa bagi pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu ada data driven insight atau leveraging data and analytics to make informed data backed decisions, yang artinya di mana wawasan berbasis data ini memanfaatkan data dan analitik untuk membuat dan keputusan yang diinformasikan dan didukung data. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang key drivers and benefit of digital business atau pendorong utama dan manfaat bisnis digital. Yang pertama yaitu ada increase efficiency atau peningkatan efisiensi, yang dimana otomatisasi tugas berulang dan penyederhanaannya operasi untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian yang kedua ada enhance customer experience atau peningkatan pengalaman pelanggan, yang dimana menyediakan interaksi digital yang personal, lancar, dan nyaman. Kemudian ada competitive advantage, yang artinya keunggulan kompetitif, di mana memanfaatkan teknologi untuk mengungguli pesaing dan tetap berada di depan. Nah, kemudian materi yang kedua yaitu tentang opportunity analysis for digital business, yang artinya analisis peluang untuk bisnis digital. Yang pertama ada market trends atau market pasar, di mana mengidentifikasi teknologi digital dan preferensi konsumen yang sedang berkembang. Kemudian yang kedua yaitu competitive landscape atau landscape kompetitif, yang dimana menganalisis bagaimana pesaing memanfaatkan alat dan strategi digitalnya. Kemudian yang ketiga ada customer needs, yaitu memahami
bagaimana ekspektasi dan masalah digital dari target audiensnya. Kemudian, yang keempat yaitu bagaimana innovation potensialnya atau potensi inovasinya, di mana mengeksplorasi peluang untuk membedakan diri melalui solusi digital yang inovatif. Kemudian yang berikutnya yaitu leveraging e-commerce for growth atau memanfaatkan e-commerce untuk pertumbuhan. Di mana yang pertama jangkauan yang diperluas atau expand reach, di mana e-commerce memungkinkan bisnis untuk mengakses bisnis pelanggan global dan memperluas pasar mereka. Kemudian ada pengalaman yang disesuaikan atau personalized experience, yaitu memanfaatkan data dan AI untuk memberikan rekomendasi dan penawaran produk yang disesuaikan. Lalu ada operasi yang efisien atau efficient operations, yaitu mengotomatisasi pemrosesan pesanan, kemudian manajemen persediaan, dan logistik untuk meningkatkan efisiensi. Lalu ada adaptabilitas yang lincah atau agile adaptability, yang dimana platform e-commerce memungkinkan sebuah bisnis untuk cepat menanggapi bagaimana perubahan pasar. Lalu kemudian materi yang selanjutnya yaitu mengenai managing digital business infrastructure atau mengelola infrastruktur bisnis digital. Yang pertama ada komputasi awan atau cloud computing, di mana kita memanfaatkan infrastruktur berbasis awan yang dapat diskalakan dan fleksibel untuk sumber daya TI yang hemat biaya. Lalu ada manajemen data, di mana menerapkan kemampuan penyimpanan, pemrosesan, dan analitik data yang kuat. Lalu bagaimana keamanan cybernya atau cyber security, yaitu melindungi aset digital yang kritis dan memastikan bahwa integritas data sensitif. Lalu ada otomasi atau automation, yaitu bagaimana memanfaatkan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk mengotomatisasi tugas dan pengambilan keputusan yang berulang. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada materi Key Issues in the Digital Environment atau isu-isu utama digital di lingkungan digital. Yang pertama yaitu ancaman keamanan cyber atau cyber security threats, yaitu melindungi dari pelanggaran data, ransomware, dan serangan cyber lainnya. Kemudian yang kedua yaitu peraturan privasi data atau data privacy regulations yang memastikan kepatuhan terhadap undang-undang privasi data yang terus berkembang dan harapan pelanggan. Kemudian yang ketiga, digital transformation challenges atau tantangan transformasi digital, di mana kita mengatasi resistensi organisasi dan memastikan integrasi digital yang lancar. Kemudian yang berikutnya yaitu assessing market potential and customer needs. Bagaimana menilai potensi pasar dan kebutuhan pelanggan? Yang pertama yaitu melalui market size atau ukuran pasar. Kita mengevaluasi ukuran dan potensi pertumbuhan pasar sasaran. Kemudian bagaimana audiens sasarannya atau target audiens, identifikasi demografi, perilaku, dan preferensi pelanggan ideal kita. Lalu landscape kompetitif, yaitu menganalisis bagaimana pesaing menangani kebutuhan pelanggan dan identifikasi peluang untuk diferensiasi. Lalu yang terakhir yaitu masalah pelanggan atau customer pain points. Bagaimana kita memahami tantangan dan
frustrasi yang dihadapi pelanggan yang dapat ditangani oleh solusi digital. Kemudian yang berikutnya yaitu developing robust IT system and platforms, atau mengembangkan sistem dan platform IT yang tangguh. Yang pertama melalui infrastruktur, di mana kita membangun infrastruktur TI yang dapat diskalakan dan fleksibel untuk mendukung operasi digital, memanfaatkan komputasi awan, visualisasi, teknologi kontainerisasi, kemudian yaitu perangkat lunak dan aplikasi atau software and applications, di mana kita mengembangkan atau integrasikan sistem perangkat lunak dan platform digital yang tangguh, serta pastikan integrasi yang lancar, kemudian penggunaan serta konektivitas datanya. Lalu ada bakat dan keahlian atau talent and expertise, yaitu di mana tarik dan pertahankan profesional TI yang terampil untuk mengelola dan memelihara infrastruktur digital. Berikan juga pelatihan dan peningkatan keterampilan yang berkelanjutan untuk mengikuti kemajuan teknologi kita. Kemudian yang terakhir yaitu memastikan keamanan cyber dan perlindungan data atau ensuring cyber security and data protection. Yang pertama, kita identifikasi ancamannya, terus memantau dan mengatasi ancaman keamanan cyber yang muncul. Lalu kita kontrol akses, yaitu menerapkan manajemen identitas dan kontrol akses yang kuat untuk melindungi data yang penting. Lalu enskripsi data. Enskripsi data sensitif saat diam dan saat ditransmisikan untuk melindungi dari akses yang tidak sah. Lalu yang terakhir yaitu respon insiden, di mana kita mengembangkan dan uji secara rutin rencana respon insiden dan pemulihan bencana. Well guys, that was a little explanation regarding the material I have conveyed. I hope it can be understood well and is useful for all of us. More or less, I apologize for ending. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.